Minggu sekarang. Bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. Ada dua jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Menjelang Ramadan, harga pangan dan berbagai komoditas pokok hampir selalu menunjukkan tren kenaikan. Permintaan yang meningkat untuk kebutuhan sahur dan berbuka sering menjadi alasan klasik yang dikemukakan. Komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga cabai kerap mengalami lonjakan harga. Meski dalam beberapa kasus stok sebenarnya ini dinyatakan aman oleh pemerintah. Kenaikan ini bukan dari persoalan permintaan yang melonjak, tetapi juga dipengaruhi rantai distribusi yang panjang, serta biaya logistik yang belum sepenuhnya efisien di sejumlah daerah. Akibatnya, selisih harga antara tingkat produsen dan juga konsumen bisa semakin melebar menjelang bulan puasa. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, fluktuasi harga jelang Ramadan terasa cukup memberatkan. Momentum yang seharusnya menjadi waktu meningkatkan ibadah justru dibayangi kekhawatiran akan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang kecil pun berada di posisi sulit karena harus menyesuaikan harga beli dari distributor tanpa ingin kehilangan pelanggan. Pemerintah biasanya merespons dengan operasi pasar, pemantauan stok hingga imbauan kepada pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Stabilitas harga pangan jelang Ramadan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Fenomena harga melambung di momen hari besar terbukti. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Jelang bulan Ramadan 2026, ini harga cabai rawit merah bahkan menembus Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebenarnya Rp40.000 itu dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ini. Betul. Ya? Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Tak hanya di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat, menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu.
Kemungkinan naik, kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa kan? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya? 38, 40. Harga normalnya berapa kan? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu. Kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti kan? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu udah naik. Iya. Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 ini udah hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan, Idul Fitri, dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna untuk membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan, serta penerapan early warning system terhadap harga pangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono mengimbau warga Jakarta untuk tidak panic buying, karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman. Ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat bahwa hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik. Sementara itu pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memperkuat langkah mitigasi menjaga stabilitas harga pangan dan logistik. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial. Airlangga menyebut belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana harga pangan dan komoditas selalu mengalami kenaikan. Sesuai dengan target dalam APBN, yaitu 2,5 plus minus 1%. Pemirsa, pemerintah secara resmi menerbitkan stimulus ekonomi selama Ramadan dan Lebaran 2026. Di antaranya bansos dan diskon tarif transportasi dengan anggaran lebih dari 900 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Semua transportasi darat, transportasi laut dan udara hingga layanan pelabuhan mendapat besaran diskon tarif bervariasi, mulai dari 17% hingga 100%. Berdasarkan catatan, ada 110,43 juta orang melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada kuartal keempat. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut, PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif
100% dari jasa ke pelabuhan. Jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Selain diskon tarif transportasi, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran paket stimulus ekonomi klaster bantuan sosial pangan selama Ramadan dan Lebaran 2026 sebesar 11,92 triliun rupiah. Menteri Sosial Saiful Yusuf menegaskan, paket stimulus ekonomi bantuan pangan yang digelontorkan khusus selama Ramadan dan Lebaran ini untuk mendorong daya beli dan juga mobilitas masyarakat selama hari besar keagamaan nasional. Bantuan pangan ini juga disalurkan selama 2 bulan, yakni dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026 dengan target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. 4 berita malam ini menyisakan satu pesan yang tidak bisa diabaikan. Kewenangan tanpa kehati-hatian bisa melukai. Kesiapan tanpa keseriusan berisiko merugikan. Dan keputusan besar tanpa keterbukaan akan memicu pertanyaan. Negara tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi dari dampaknya bagi rakyat. Kita diselimuti misteri, diikat oleh kekhawatiran kesehatan, dituntut dalam jaminan keselamatan jalan, hingga dipeluk oleh warna Ramadan. Saya Anita Dewi, sampai jumpa.